suka ya Cak sama gue ya gitu. Cabe banget gue ya. Gak ada cewek yang mau dikenalin ke gue. Tapi lo enak queer, seenggaknya dia lebih dewasa. Hai guys. So, tolong anak tantrum ini diam dulu. So, seperti yang sudah kalian ketahui mungkin, atau mungkin ada yang belum tahu juga, kalau kita berdua ini dulunya berteman selama 10 tahun sampai akhirnya kita menikah. Kalau kalian belum tahu cerita awal kita kenal atau kita bisa pacaran tuh gimana ceritanya, bisa banget cek di video Q&A kita yang ini. Dan hari ini kita mau bikin reaction chat kita yang dulu-dulu pas masih temenan. Aduh. It's gonna be so fun. Kita throwing back ke nggak tahu sih ini dari tahun berapa. Pokoknya kita bakal baca chat kita dari dulu-dulu. Let's go. Dan yang pertama, tanggal 23 September 2019. Cabe banget gue ya. Biasa ngechat. Coba gimana? Mau ditemenin gak? Gak usah gitu deh. Kamu tau gak itu fotonya ngapain? Ngapain ya? Aku lagi di tempat gym. Oh ya? Oh ya? Aku Iya, kan masih inget. Ya kan aku nge-scroll gimana sih? Emang masih ada fotonya? Masih kan ada di archive. Oh. Terus aku ngeliat, aku kepo juga dong mau ditemenin gak? Temain gak? Typo lagi dari dulu, typonya gak berubah-berubah. Terus oke, ini gue lagi nge-share story apaan ya? Terus pas aku lagi nge-gym. Terus kayak, ini apaan sih mau? Padahal mau tuh ditemenin sebenarnya. Enggak, ini di bawahnya aku apa coba? Tiba-tiba aku nge-react story kamu 28 September 2019. Aku nge-reply kamu love struck tuh aku ngapain? Aku gak nge-post apa-apa. Ya mungkin hilang atau kamu delete mungkin. Jadi kita nggak tahu ya itu gue nge-reply love struck itu kenapa. Terus 5 Oktober 2019. Gue nge-DM dia, nge-reply story-nya, sini ke kalian cuan. Terus gue jawab, gak mau lagi sleep all day. Cie tuh kan. Ih, kamu inget gak sih dulu tuh kita sering cak-cakan gitu loh kalau misalnya ketemu yang kayak lu suka ya sama gue ya kayak gitu. Maksudnya aku lupa. Iya, kita suka kayak gitu. Lu suka ya Cak sama gue ya gitu. Makanya kayak aku bilang cie tuh kan. Terus dijawab sama kamu, Awas lo ya. Gitu. next. Ya, ini apa ya? Ini apa ya? Pokoknya kamu Nah, aku lagi nge-story nge-story sesuatu. quotes gitu gak sih paling? Kayaknya semua Gemini suka memikirkan masa depan yang jauh ke depan gitu deh. Iya gak sih? Gak tau juga sih. Gue kayak udah mikirin nabung buat nikah, beli rumah, bisnis dan lain-lain. Mati gak lo? Terus jawaban gue, sama Cak, gue juga. Gue kok kadang ngerasa kalau ngomongin ke cowok gue, kok gue yang lebih mikirin, oh aku pacaran. Kamu Aku masih pacaran sama pacaran. siapa ini? Kayak kan kamu tahu aku punya pacar lebih tua daripada aku. Terus jawaban kamu apa? Tapi lo enak queer, seenggaknya dia lebih dewasa. Dewasa. Gue juga butuh pasangan yang satu pemikiran gitu loh, ngerti gak sih? Terus aku bilang, Cak justru lo yang bagus lah, lo cowok nih dari umur segini lo udah kepikiran hal kayak gitu. Sekarang lo fokus aja ke diri lo sendiri dulu, nanti kalau udah tepat waktunya lo udah punya segalanya dan lo tinggal tunggu orang yang tepat. Terus kamu jawab baca coba. Cuma queer, gue pengen banget gitu loh. Kayak gue lagi susah gini ada yang nemenin. Wah. Terus itu aku bilang, gue pernah berpikiran gini Cak, gue yakin kalau gue udah bisa naikin level diri gue, pasangan gue nantinya juga levelnya lebih tinggi dari standar gue sekarang. Kalau gue sekarang gini-gini aja, gue juga udah dapet pasangannya yang gini-gini aja. Tapi kalau nanti gue udah sukses, pasti cowok yang cuma remah-remah juga takut mau deketin gue gitu. Kalau udah sukses, lo juga gak bakal mau cari cewek yang ngasih remah-remah amat. Sok bijak banget gue, tapi serius deh lo pengen hal itu. Justru masa-masa kayak gini tuh masa-masa bagus buat diri lo sendiri, Cak. Lo bisa fokus sama diri lo. Iya pasti queer. Iya tapi kadang gue kayak ngerasa gak punya siapa-siapa di saat gue kayak gini. Cuma ortu gue doang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gue jawabnya, lu mah emang dasarnya pengen cewek aja. Terus gue bilang, enggak queer, gue gak mikirin itu sekarang, sumpah. Kayak gue ngerasa kesepian aja. Kamu kenapa sih waktu itu ngerasa kesepian yang itu? 2019-2020 kan itu masih aku di titik terbawah lah. Kayak baru mulai Ausbildung. Bildung, jauh dari keluarga, terus putus. Kan putusnya dari 2019. Ya tapi emang bisa secepat itu move on. 2019 akhir tapi ya, Iya. agak akhir ya. Oh iya bener. Oh jadi waktu itu kamu belum move on? Belum. Ya masih sakit hati lah digituin. Kalau aku bilang ini,
Gue nggak tahu deh queer kalau misalkan gue kuliah di Jakarta gue mau jadi apa, kayak nggak bisa mikirin sampai sejauh ini. Terus lo sekarang di sana ngambil apa? Lo ngapain sih sebenarnya sekarang? Jadi ceritanya dulu itu waktu Ciesa berangkat kerja, dulu itu waktu Ciesa berangkat Ausbildung kita tuh udah temenan, bahkan pas kamu bikin acara verbal pun aku datang kan. Cuma kenapa aku nggak tahu kamu ke Jerman tuh ngapain? Karena aku taunya kamu kuliah dan aku emang gak nanya kamu lebih lanjut aja kayak kamu kuliah apa segala macam. Karena kan gue nggak sedekat itu gitu lah sama Ciesa. Jadi ya tapi deket gak deket, ngerti gak sih? Makanya gue nggak tahu dia tuh sebenarnya di Jerman ngapain. makanya gue nanya kayak gitu. Terus jawaban kamu cuma gastro. Terus lo udah mulai kerja part time belum di sana? Pertanyaan aku malah kayak gitu. Ya kan gue nggak tahu lo ngapain. Barulah dia jelasin gitu. Gue jawabin lagi, ih gue yakin banget yang kayak lo gini pemikiran kayak gini dari sekarang tuh bisa sukses di usia muda, Ca. Asik. Terus jawaban kamu? Tinggal nunggu jodoh aja. Gue juga punya target sih queer, gue mau sukses sebelum umur gue 30. Terus jawab, udah pokoknya gak usah mikirin cewek-cewek dulu, Ca. Gue yakin kalau udah sukses segala macam pasti insya Allah dikasih yang terbaik yang emang pas buat lo. Berarti kamu yang terbaik ya? Oh jelas. Emang kamu gak ngerasa aku yang terbaik? Kamu yang terbaik. Apa yang Allah ngasih kamu? Apa sih? Oh, Intinya dari chat ini adalah Ciesa pacaran sama nah gitu yang ada hubungan yang lumayan dekat lah dengan gue. Jadi kayak gue shock lah pada saat itu. Tahun depan nyusul gue dong. ini gak usah dibahas. Kamu ingat gak ini chatnya apa? Aku nge-post kayak quotes gitu. Terus kamu reply kayak mau gitu. Ya? Terus aku bilang, Gih sama Pip masih nggak sih? Aku tanya gitu kan. Udah enggak. Kenapa? Gak tahu Kir, banyak alasannya. Gara-gara dia jenuh sama gue, salah satunya. Terus gue jawab karena LDR juga nggak sih? Iya LDR. Terus fun fact tentang chat ini, di bawahnya ini itu Ciesa sempat screenshot ya kan? Pas aku ngechat kamu gini, kamu screenshot kan? Sempet pernah. Jadi gue chat dia, gue bilang, Cak, menurut gue ya lo tuh cowok yang punya goals gitu loh. Maksud gue untuk lo yang umur segini, lo tuh udah punya target kehidupan lo, udah ada effort dan lo ada hasilnya. You don't deserve someone who jenuh sama lo perkara LDR. Tapi kalau emang sekarang jarak jadi problem buat banyak orang, lo fokus ke diri lo aja sendiri dulu. Ketika lo udah bertemu orang yang tepat, lo nya pun juga udah siap. Don't rush, chill. Kamu tuh udah emang memantau aku ya? Enggak lah ya, sumpah demi ampun bercanda. enggak. Nih ya guys, disclaimer dulu ya, gue tuh sama sekali nggak ada kayak udah suka sama Ciesa atau gue udah ngincer dia dari lama tuh nggak ada sama sekali. Tapi ya emang gue tuh, kamu lihat deh sekarang aku ke teman-teman aku juga secare itu kan sama teman-teman aku. Aku dengerin curhat dan aku pasti ngasih saran. Jadi ya, aku kan kasihan juga ngeliat kamu ya. Biasa aja, ngapain dikasih. Enggak, karena lu waktu itu lagi pacarnya. Maksudnya karena kamu lagi pacarnya sama Tip waktu itu, jadi kan aku kasihan. Ya queer, cuma udah terlanjur sedih aja. Padahal gue tahu siapa sih yang kuat LDR. Ya kamu kuat. Kamu plot twist gak ngomong kayak gini, tahunya lu lagi ngomong sama orang yang berujung kuat LDR sama lu. Semua plot twist di hidup ini. Semua plot twist di hubungan kita ya. Nah ini dia nih yang lucu banget. Apa tuh? Jadi gue tuh apa ya, Ciesa tuh kamu tuh cuma pernah bilang aku kamu tuh gastro titik, tapi aku nggak tahu kayak gastro tuh kamu di bagian apanya kan. Aku nggak tahu kalau kamu chef, sampai pada akhirnya Ciesa tuh udah mulai ngepost lah dia lagi masak segala macam. Dan ini tahun 2021, ini sebenarnya setahunan sebelum kita bareng loh ya. Iya, ini 2022 akhir. Gue bilang, Cak, ini random thoughts gue sih. Kalau tiba-tiba lo nikahin cewek yang nggak bisa masak sama sekali gimana? Lo bakal kayak, ya udah gue bisa masak ini, atau lo berpikir ya masa tetap tugas seorang istri, atau lo mikir ya nggak apa-apa bisa lah pelan-pelan dia belajar sama gue nanti. Soalnya kan pasti cewek insecure gak sih, kayak anjir cowok gue jago banget masak tapi gue gak bisa masak. Strip curahan hati seorang wanita yang tidak berbakat masak. Karena gue beneran ngeliat dia tuh kayak, ih kalau gue jadi pacarnya Echa atau jadi bininya Echa gue stres banget nih gitu kan. Terus gue, iya kan pada saat itu berpikirnya. Terus habis itu gue mikir lagi, tunggu kok tiba-tiba gue dapet calon suaminya yang kayak Echa gimana ya taunya bisa masak. Gue insecure dong gitu.
Makanya aku nanya gitu ke kamu. Tapi kamu waktu itu bener-bener pas kamu baca chat aku, pikiran kamu apa yang? Ya mikirnya cuman ya kamu nanya random aja. Tapi kamu mikir dulu nggak kayak, iya ya kalau bini gue nggak bisa masak gimana ya gitu nggak? Enggak. Kamu emang nggak pernah mikirin hal kayak gitu? Enggak pernah mikirin. Kayak udah aja kalau nggak bisa masak. Random banget anjir. Ya kalau emang misalkan nggak bisa masak, gue kan bisa masak. Kenapa harus tetap tugas cewek? Kecuali istri gue emang mau belajar dari gue dan mau bisa masak untuk masakin gue, ya pasti gue ajarin. Gak harus insecure lagi. Tapi bener nggak? Kamu nggak insecure kan sekarang? Iya. Terus itu dia jawab, ya gue kepo aja gara-gara lo nge-post gitu. Terus Ya ingat, tapi kan setiap orang beda-beda. Siapa tahu nanti lo dapet cowok yang dia maunya lo harus bisa masak. iya sih. Tapi ini lo omongan buaya banget. Emang tau nggak? iya? Kalau misalkan emang nggak bisa masak, gue kan bisa masak. Kenapa harus tetap tugas cewek? Hah? Tapi kan aku juga masakin kamu. Eish. Realita kehidupan ini adalah sekarang kita tinggal di Jerman, kamu kerja dari jam 12 siang sampai jam 12 malam, which is itu udah ngelewatin 2 kali makan tuh. Jadi kan gue emang terpaksa gue harus bisa masak dong. Jadi kalau kamu bilang kalau nggak bisa masak, gue kan bisa masak, kenapa harus tetap tugas cewek? Itu bullshit banget coy. Ya, tapi kan masak buat diri kamu sendiri. Aku kan nggak banyak makan di rumah kalau kerja. Iya tapi kan ini poin kamu tuh kalau misalnya nggak bisa masak, kamu kan ngomong seakan-akan kayak bukan tugas cewek kok buat masak, gue bisa masakin dia setiap saat. Ngomong seakan-akan kayak gitu. Ya udahlah, orang masih temenan. Ya kamu temenan ngomongnya nggak real sama aku, kamu emang Real lah itu. moles ya. Next, ini apaan ya? Kamu nge-post something gitu ya? Kayak pasti kamu nge-post quotes juga gak sih? 23 September 2021. Berarti kamu delete kali yang? Atau sebelumnya? Iya, berarti kamu delete. Gak ada. Atau nggak hilang aja dari IG. Bisa jadi sih. Terus pokoknya Cesa nge-post. Gue, ini udah pasti sih kamu nge-postnya quotes gitu. Terus gue bilang, ini bener-bener advice yang pas buat gue. gitu. Gue jawab, kan lo punya cowok. Terus gue jawab, baru putus last week. Terus gue jawab, sorry. Ini kamu rada so imut sih jujur. Terus gue tanya lagi, sedih gak? Sedih, tapi kayaknya sedihnya bakal lebih lama kalau dilanjutin. Terus gue bilang, kenapa emang kok bisa putus? Ya bla bla bla, gue jawab lah alasannya lah, intinya beda pemikiran lalala gitu. Gue ngomong gini, kan di umur lagi ngejar banyak target gini, males kalau pacaran kebanyakan sedihnya dong. Seenggaknya sedih sama senangnya imbang lah. Terus gue bilang benar. Pakai caps lock langsung bener gitu. Kayak udah males banget wasting time untuk orang yang salah ke hidup kita aja. Padahal kita umurnya berapa waktu itu? 21. 21 ya? Kita baru 21 coy. Pokoknya intinya bla bla bla, terus gue bilang gak lagi deh gue dalam waktu dekat ini, maksudnya nggak mau pacaran dulu gitu. Tapi lo udah ngambil keputusan yang bener sih, gak perlu sedih. Stay single dulu aja, kayak gue gitu. Ini nggak kayak gue Haha, oh iya. gitu loh. Oh iya bener. Gue heran sama orang yang pacaran cuma buat having fun. I date to marry, anjir. Jawaban kamu apa? Iya, ngapain sih buat having fun, kayak udah tua anjir gitu. Padahal baru sih 21. So tua banget sih gitu. Nah bla bla bla, terus kamu bilang Sabar queer, gak usah buru pacaran, nikmatin aja dulu sendiri. iya buat sekarang insya Allah gitu dulu deh. Mau yang real-real aja, mau yang bener-bener aja. Terus intinya terakhir Ciesa bilang 3-5 bulan lo healing. Dan fun fact, mantan gue ini yang gue putus, yang gue curhat ke Ciesa adalah mantan terakhir gue sampai akhirnya gue ketemu sama dia. Jadi gue setelah mantan gue yang ini, gue emang beneran gak pacaran lagi, samsek gitu loh. Tapi Deket sama orang. Ya deket sama orang kan, tapi kan gak pacaran, gak komitmen. Deket kan cuma sekedar oh deket terus gak cocok ya udah gak deket lagi. Ya beda lah kalau kamu nih kamu bilang ke aku kamu udah lama banget single, inget gak? Waktu kita baru deket, jadi waktu gue deket sama dia bilang dia udah lama banget single, udah gak tahu kapan terakhir pacaran, udah berapa tahun yang lalu. Taunya dia baru putus sama mantannya 2 bulan yang lalunya coy. 2 bulan apa 3 bulan gitu. Ih lucu banget sih. Aku nanya kamu kapan balik, terus kamu bilang abis kamu lulus. iya, tahun depan. Bismillah, good luck ya Ca. Gue liat lo passionate banget sih sama hidup lo sekarang. Alhamdulillah, ada restoran yang dapat predikat Michelin Star, udah nawarin gue kerja di sana setelah lulus. Terus dalam hati aku dulu, Michelin Star apaan anjay? Gue kan gak tahu Michelin Star apaan ya dulu. Terus kamu tahu? Terus gue cuma jawab, seneng banget, congrats. Jawaban gue jijik banget sih, makasih, hihi, so imut.
Tapi kamu tuh emang friendly banget sih dari Emang dulu. friendly, aku friendly. Tapi friendly-nya tuh in a flirty way. Kayak makasih hihi gitu. Emang itu biasa aja Itu menurut aku? flirty. Kalian coba jawab guys di komen ya. Dari cowok nih ngechat cewek, makasih hihi. Itu friendly banget gak sih? Kayak flirty, ke arah flirty kayak nih cowok kayak suka sama gue deh gitu. Masa sih? Sumpah kalau misalnya chat kamu kayak gini tuh, ini fix nih cowok suka sama gue deh gitu. Anjir, gue gak ada lagi mikir kayak Soalnya gitu. kamu cowok. Aku nih aku kelihatan care gitu sama kamu. Pasti ada aja juga kalau misalnya orangnya bukan kamu. Ini tuh beruntungnya aku sama kamu orang yang mirip gitu. Jadi aku nggak menganggap kamu flirty, kamu pun juga nggak menganggap aku flirty. Mungkin kalau misalnya ada orang lain yang aku tuh kayak se-care ini, ya nggak sih? Kayak aku kan ke kamu care gitu kan kelihatannya. Mungkin orang bisa aja baper. Coba karena ini orangnya kamu, jadi aku nggak baper dan kamu flirty kayak gini karena orangnya aku, jadi aku nggak baper. Lanjut ke chat awal kita deket. Jadi cerita awalnya itu gue lagi nongkrong di salah satu restoran di Jakarta sama temen gue yang emang dia dari dulu tuh pengen banget nyomblangin gue sama Ciesa. Terus gue gabut berduaan doang sama temen gue. Terus temen gue bilang, belum ketemu Ciesa nih, ajak Ciesa yuk kesini. Ya udah, akhirnya gue telepon Ciesa lah, ngajak main. Terus Ciesa bilang nanti gue kabarin gitu. Terus kamu akhirnya ngechat aku, bilang, Gue kayaknya gak bisa malam ini, besok-besok aja yuk. iya Chan, next time ya, awas lu kalau nggak ketemu-ketemu. Iya, lusa deh yuk. Itu cara baca kamu kayak gitu ya? Iya. Belum kayak iya, kayak excited gitu loh, Iya. pakai caps lock. Iya, kayak iya gitu. Nah, kuliah gue malam Jumat sampai Minggu ke Bandung, haha. Terus gue jawab, lah gue juga ke Bandung. Ketemu di Bandung aja. Fix bener ya, Maming kita night out, gue bilang gitu. Siap, iya. Kita saling cari tahu lah, misalnya dia sama siapa, gue juga sama siapa. Dan gue tuh kebetulan sama teman gue yang emang pengen nyomblangin gue sama Ciesa itu, which is itu temannya Ciesa juga. Terus apa? Kamu chat aku apa? Apa? Sama teman-teman lo. Enggak. Kamu chat aku apa? Gak ada cewek yang mau dikenalin ke gue. Bayangin dong, dia baru ngechat gue gitu, gak ada cewek mau dikenalin ke gue. Tapi gue tuh udah biasa karena Ciesa emang sering kayak gitu dari dulu. Jadi jawaban gue, woi gue aja sendiri di antara pasang-pasang ini, jangan berharap apa-apa deh lo. Kalau ada juga gue kasih. Lah bukannya lagi deket sama pip ya. Terus jawaban kamu apa? Ya udah lo sama gue ya. Padahal kamu sebenarnya kayak purely bercanda doang. Bercanda nggak doang, sumpah. Kayak ya udah kita nanti nongkrong. Terus gue cuma kayak sampai bertemu di Bandung. Ya pokoknya akhirnya kita PDKT lah di Bandung itu dan berlanjut di Jakarta. Pokoknya kalau misalnya yang pengen tahu ceritanya bisa tonton lengkap di TikTok gue yang story time, di playlist TikTok gue yang story time. Dan pas akhirnya kita pacaran, gue ngechat gini. Still can't believe that you're the one who can make me ended my peep face, lol. I can't even describe how I feel right now, but you should know that you make me the happiest I've been for this past year. Thank you so much, Ciesa. I love you. Yeah, I don't believe either that I can open my heart to someone again. It's impossible for me, but when I met you, I felt something different in me. I want a commitment with you. I want to be serious in this relationship with you. Thank you, Kier. You make me believe again that love exists. I love you, pacar. Ya, cuan. Ini geli banget. Oke, seru juga ya baca chat lama-lama ya. Seru lah. Kocak gak sih? Kocak, anjay. Sebenarnya kalau misalkan line tuh masih ada, kebetulan line-nya Ciesa itu udah hilang. banget lah. Dan line gue yang lama tuh juga udah hilang. Tuh sebenarnya kalau chat kita mungkin bisa kebuka dari zaman SMP tuh mungkin lebih seru lagi kali ya. BBM. Enggak dong, kita udah SMP line. Makanya masih BBM. Enggak, tapi aku chatan sama kamu udah line. Oh iya. Jadi belum gak zaman BBM. Lagi transisi tuh BBM sama line. Di line kayaknya kocak. Iyalah, lu baru chatan sama gue baru berapa hari udah ngasih emot kiss geli banget bocah SMP. Itu bakal kocak banget sih, tapi sayangnya tidak bisa dibuka ya guys. Jadi cuma segini aja yang bisa kita buka. So that's it for today's video. Hope you like it. Komen kalian, menurut kalian kita berdua gimana zaman dulu. Thank you guys for watching. See you guys on our next video. Cheers.